Kasih Mbak Afin. Saya deg-degan ini pembukaannya grandius banget. Tapi terima kasih Mbak Afin, terima kasih. Salam Pak Andi, Mas Andi, Mas Rokib, dan teman-teman semua di Indonesia. Selamat sore, semoga sehat selalu di situasi pandemi seperti ini. Saya senang sekali terlibat dalam launching kumpulan puisi ini dengan peserta yang sangat banyak, antusiasmenya sangat tinggi. Sebetulnya ini singkat banget, 1 minggu yang lalu saya WhatsAppan sama Mas Rokib, curhat-curhat biasa sesama perantauan, kuliah dan sebagainya, masalah kuliah, masalah hidup dan sebagainya. Terus tiba-tiba Mas Rokib menawarkan kesempatan ini. Basically saya senang banget karena waktu saya tahu, oh ini kumpulan puisi, kan 1.000 puisi, wow. Jadi ini betul-betul saya angkat jempol buat Pak Andi karena bagi saya menulis puisi itu yang paling sulit di antara karya-karya seni yang lain. Jadi menulis sesuatu yang sulit dalam jumlah yang sangat banyak, bagi saya itu patut diapresiasi karena membutuhkan energi yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua juga refleksi yang tinggi. Jadi dalam menulis puisi kita butuh energi yang besar, energi dalam arti yang sebenar-benarnya. Karena saya kadang-kadang melakukan perbandingan gitu ya, kalau lagi nulis disertasi, mungkin 2 jam setelah sarapan baru lapar. Kalau nulis karya sastra, entah itu novel, cerpen, atau puisi, itu langsung habis energinya. Memikirkan 2 kalimat aja langsung habis energinya. Gitu. Jadi, itu perbandingan yang saya alami sendiri. Gitu. Kadang-kadang bukan cuma lapar, tapi langsung kalau bagus mood harinya membaik, kalau gagal juga moodnya jadi menurun begitu. Jadi betul-betul itu tanda kalau memang kita menyerahkan banyak energi ya untuk menulis sebuah karya sastra. Yang pertama, yang kedua juga refleksi yang sangat tinggi. Tadi sudah dibilang sama Mas Rokib, saya setuju banget bahwa apa yang ditulis Pak Andi ini sebetulnya sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang beliau refleksikan dari pengalaman-pengalaman sehari-hari beliau. Jadi aspek kedua yang kita perlu sadari, orang-orang yang menuliskan pasti, dan di dunia sekarang ini orang dengan daya refleksi yang tinggi atau orang yang memiliki kemampuan reflektif itu jarang, karena kehidupan menuntut kita untuk terus-menerus melaju tanpa berhenti, tanpa menengok ke belakang, mengikuti ritme kehidupan sosial yang sangat ketat, bahkan kita memiliki konsep-konsep yang mendukung kita untuk tidak reflektif lagi. Kita harus produktif, kita harus punya jadwal yang yang tepat, yang ketat, kita harus disiplin. Semua keberhasilan atau semua identitas kita letakkan pada situasi yang memang menahan kita atau menjauhkan kita dari reflektivitas. Nah, orang-orang yang berani menulis puisi seperti Pak Andi ini, menurut saya orang-orang yang berani melawan itu. Jadi karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki reflektivitas yang tinggi terhadap kehidupan kita bukan manusia lagi. Kita nggak ada bedanya dengan mesin karena kita jalan terus, nggak sempat belok kiri, kanan, nggak sempat berhenti, dan nggak sempat memikirkan. Jadi memang 2 hal yang saya tandai pertama-tama dari kumpulan puisi ini adalah tadi bagaimana Pak Andi menyisihkan energi yang sangat besar dan bagaimana beliau meluangkan waktu setiap saat untuk melakukan refleksi. Ini sangat penting dan saya pikir ini sesuatu yang harus kita jaga. Jadi ini mungkin apologi juga ya. Saya di sini sudah hampir 6 tahun. Karena apa? Karena saya nggak terlalu disiplin belajar. Karena saya nggak mau, nah ini kalau dalam konteks refleksivitas gitu ya, saya nggak mau begitu saja mengikuti schedule dan seperti mesin menjalankan semuanya.
seperti yang sudah diharuskan dan menjadi terlalu produktif, nah, sehingga tidak memiliki daya refleksi. Nah, itu apologi saya yang sesuai dengan ini sebetulnya. Jadi menyisihkan waktu untuk menulis puisi itu menurut saya satu gerakan emansipatif yang sangat baik gitu. Misalnya gitu ya, yang kita bisa lihat dari Pak Andi, bayangkan 1.000 puisi. Jadi ibarat kata misalnya ada satu fenomena nih ya, lumpur lapindo gitu, atau yang lebih kecil lah, apa sih, beliau berdiri di depan hotel gitu ya, orang berdiri aja, nggak sempat lihat kiri kanan, jalan-jalan aja. Ada satu puisinya yang tentang lelaki berdiri di depan hotel atau lelaki duduk di kafe, seseorang duduk di kafe dan mengamati semuanya, tapi ini jadi puisi. Artinya apa? Ketika berdiri itu ada sesuatu yang berhenti di benak Pak Andi dan kemudian dipikirkan. Bukan hanya dipikirkan, sampai rumah diingat lagi, dituliskan. Nah, bagi saya ini memang menarik dan kita harus sadar ini. Kita harus sadar bahwa menulis puisi menjadi salah satu cara kita juga memberi cara kepada kehidupan, menjadi kritis dan memikirkan kembali apa yang sudah kita lewati. Apa ini sesuatu yang yang kita mau, apa ini sesuatu yang terserah takarannya ya, apa ini sesuatu yang baik atau benar, apa ini sesuatu yang betul-betul dibutuhkan dan sebagainya. Ada banyak sekali pikiran yang bisa muncul ketika kita berhenti, menstop kehidupan kita yang otomatis, memikirkan sesuatu dan kemudian menulis puisi. Itu. Jadi itu satu poin yang menurut saya perlu kita sadari bersama, yang perlu kita apresiasi dari Pak Andi. Berapa menit hilang atau berapa menit dihabiskan untuk menulis 1.000 puisi ini dalam kehidupan Pak Andi. Ini juga menurut saya, wah, keren sekali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi dibilang Mas Rokib dan Pak Andi juga tulis di di pengantarnya, temanya itu banyak sekali dan tidak serta-merta dikelompokkan, dibiarkan acak supaya pembaca bisa memilih sendiri, supaya itu mengalir, misalnya kayak gitu ya. Jadi baik bukan hanya tema tapi bentuknya juga sangat beragam, walaupun sebagian besar kecil, pendek-pendek, tapi memang bentuknya sangat beragam. Jadi ada balad, ada balada ya, ada yang satir-satir, ada yang liris, ada yang pendek, ada yang bentuknya soliloquy, berbicara dengan dirinya sendiri. Menurut saya ini paling banyak. Jadi bentuknya juga sangat menarik. Temanya juga tadi udah dibahas banyak sama Mas Rokib, saya nggak perlu kembali lagi terlalu banyak ke situ, tapi tentu saja tentang siklus kehidupan, itu yang paling awal-awal, orang hidup, orang lahir, orang mati, misalnya orang meninggal, kritik sosial politik, menurut saya itu yang kedua, cukup banyak, tapi juga tentang subjektivitas Pak Andi sebagai manusia, jadi apa saya, siapa saya, bagaimana saya hidup, itu juga banyak ditulis, dan gagasan-gagasan besar, terutama tentang tadi disinggung sedikit sama Mas Odi kalau nggak salah, ada beliau bicara tentang patriarkal, beliau menyinggung gagasan feminisme, beliau menyinggung gagasan-gagasan besar, menyinggung atau menyindir ya, kita nanti bisa lebih jauh lagi menggalinya, gagasan-gagasan para pemikir atau filsuf Eropa seperti Sartre, Nietzsche dan sebagainya gitu. Banyak dikutip di sini, juga tentang alam, bencana alam, dan tentang spiritualitas. Jadi temanya sangat beragam. Ini menurut saya juga sangat relevan kalau kita melihat puisi-puisi Pak Andi ini, juga melihat kecenderungan puisi-puisi Indonesia sekarang. Jadi bicara tentang diri, bicara tentang eksistensi diri, juga akhir-akhir ini bicara tentang alam, itu juga lagi seksi banget. Di dunia, pemenang Nobel tahun 2020 lalu, kalau nggak salah namanya Louisa Gluck dari Amerika, beliau menang Nobel karena menulis puisi yang banyak persinggungan dengan alam, hubungan manusia dengan alam, renungan manusia terhadap alam, jadi agak-agak ekopoetik begitu ya, dan saya juga menemukan itu beberapa di puisinya Pak Andi.
Dan kemudian tentang diri, tentang subjektivitas, tentang renungan terhadap diri, itu juga menurut saya mencerminkan banyak kecenderungan puisi yang sekarang. Dan yang kritik sosial politik, menurut saya ini sesuatu yang seperti Mas Rocky bilang, ini patut kita rayakan karena ada kecenderungan, saya tidak terlalu paham di puisi, tapi karya sastra Indonesia kontemporer itu memang larinya ke dalam diri, ke diri sendiri. Jadi misalnya dalam novel, sudah gejala 20 tahun terakhir, itu lebih sering cerita tentang manusia modern, manusia urban yang mempertanyakan eksistensi diri mereka, mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai spiritual dalam diri mereka, kecenderungannya sangat ke dalam, bukan keluar. Nah, puisi-puisi atau karya-karya sastra yang masih sangat memiliki apa ya, engagement atau memiliki yang engage banget, yang apa namanya, bertalian atau yang berhubungan dengan situasi-situasi atau kritik sosial dari saya, itu harus ya sampai sekarang. Jadi itu bisa jadi perimbangan. Jadi tema yang banyak itu memang membuat dalam karya sastra atau dalam puisi-puisi Pak Andi ini menjadi miniatur kecil tema-tema karya sastra pada umumnya di Indonesia. Jadi bukan hanya yang sangat ke dalam, ke diri, yang sangat subjek, tapi juga keluar ke masyarakat, yang kritik-kritik sosial, politik, dan budaya misalnya kayak gitu. Jadi duanya ini imbang. Itu yang kedua yang saya ingin garis bawahi terkait keragaman bentuk dan tema. Dan saya juga tidak perlu mencari benang merah karena menurut saya ini nggak relevan. Jadi kita lihat aja satu persatu apa saja yang ada di kumpulan puisi ini ya. Dan saya sebetulnya ketika melihat kumpulan puisi ini, saya merasa ini memang cocok sama judulnya. Apa namanya, romansa itu kan kisah-kisah yang ada heroismenya, ada romantiknya. Jadi dan ini berisi tentang kisah-kisah Pak Andi sebagai manusia ya, menjalani hidup-hidupnya. Kala Renjana. Renjana ini kata yang manis menurut saya, kata yang indah, bahasa Indonesia yang indah, yang menurut saya lebih baik kalau kita bumikan, kita banyak pakai. Yang artinya rasa hati yang kuat, ada rindu, ada cinta kasih, kadang-kadang birahi juga artinya gitu. Jadi memang dari kumpulan puisi ini kita bisa lihat kembali ke paparan kita yang awal, paparan saya yang awal, bahwa kumpulan puisi ini memang mempertunjukkan rasa kepedulian yang sangat kuat dari Pak Andi terhadap kehidupan yang ada di sekitarnya. Rasa hati yang kuat, rasa ingin terlibat, rasa peduli yang besar terhadap apapun yang ada di sekitarnya. Jadi rencananya besar terhadap kehidupan. Gitu. Jadi ini tertuang dalam puisi-puisi ini. Oke, itu poin kedua. Poin berikutnya, kita masuk sedikit ke pembahasan tentang puisi, Mas Andi. Dan tadi sudah disinggung, mungkin ditanya sama Mas Odi, jadi gimana sih kita bisa tahu atau bisa melihat karya sastra Indonesia dari sudut pandang orang Indonesia gitu, nggak melulu teori-teori Barat. Oh, saya juga memiliki semangat yang sama sebetulnya, karena selama ini kita sangat tidak memiliki pilihan. Itu juga bukan kesalahan semata-mata para mahasiswa atau orang yang belajar, karena memang ketika kita masuk ke jurusan sastra, kita memang langsung tanpa alasan diberikan teori-teori dan cara melihat versi Barat. Yang menurut saya itu juga kita perlukan, gitu. Kita perlukan, gitu. Tapi sebetulnya kalau kita sadar, apa namanya, kita bisa mengambil jarak dan kemudian mulai perlahan-lahan melihat dalam sudut pandang kita sendiri. Artinya walaupun kita menggunakan teori Barat, kita bisa menggunakannya dengan kritis tanpa
meninggalkan aspek-aspek yang memang sifatnya atau karakteristiknya Indonesia, termasuk dalam puisi. Puisi Mas Andi ini menurut saya dalam berbagai derajatnya sangat memiliki kesadaran untuk menggunakan rima, nada, bunyi yang sangat baik. Tidak terlalu ketat, tidak seperti A, B, A, B, A selalu, tapi saya bisa paham melalui pilihan kata-katanya, melalui pilihan suku kata, huruf-huruf bunyinya, susunan baris per paragrafnya, per lariknya, susunan kata per barisnya misalnya, itu sangat berkesadaran bunyi. Nah, yang menarik di sini, puisi dengan berkesadaran bunyi itu puisi yang masih mempertimbangkan bentuk-bentuk kelisanan, dan itu original dari Indonesia. Jadi Indonesia banget lah. Jadi kalau kita bilang melihat karya sastra Indonesia hanya semata-mata dengan teori barat, sebetulnya kadang-kadang justru dengan teori barat kita bisa tahu, oh ada sesuatu yang sangat istimewa yang nggak match, yang justru itu memukul balik, karena itu memang nggak match, dan kita jadi tahu di situ mungkin sesuatu yang original atau yang historically rooted atau berakar sangat dalam di tradisi sastra Indonesia, termasuk di puisinya Mas Andi ini. Jadi saya perhatikan ini, misalnya di salah satu puisi judulnya Maujud Senja, misalnya ada baris begini, larik begini ya. Tak kurasakan sapaan ludah, tak kulihat godaan tubuh, surgawi yang sedang tengadah. Itu jadi kelihatan banget Mas Andi ini memperhatikan rima, memperhatikan nada. Dan ini fungsi yang membedakan puisi dengan hanya bahasa sehari-hari, fungsi yang membedakan puisi dari karya sastra yang lain, yang memungkinkan ada sesuatu yang lebih dalam yang kita bisa dapatkan dalam puisi. Jadi kalau ada pertanyaan, apa bedanya puisi dengan bahasa sehari-hari? Tentu saja, puisi bahasanya lebih ketat, dan bukan hanya kata yang disusun. Ketika kita membaca puisi, di situ ada bunyi. Nah, fungsi bunyi ini membuat puisi itu memiliki fungsi yang lebih dari sekedar komunikatif. Dia menghadirkan sebuah peristiwa di dalamnya. Jadi menghadirkan imajinasi di dalamnya. Jadi ketika kita baca puisinya Pak Andi, bukan hanya kata-kata mendeliver atau menyampaikan makna atau arti, tapi susunannya yang menciptakan bunyi-bunyi tertentu membuat kita berada di dalam peristiwa itu, membuat kita merasakan apa yang mungkin dirasakan dari sebuah peristiwa yang sedang digambarkan itu. Jadi bukan sekedar mendapatkan makna naratif dari puisi ini, oh ini tentang lumpur, oh ini tentang apa namanya tsunami, oh ini tentang orang miskin, oh ini, oh tapi tidak, tapi kita juga merasakan seperti apa di sana, seperti apa jadi mereka. Nah, menurut saya ini yang perlu kita tekankan di sini, yang juga menjadi kelebihannya Pak Andi, yang menjadi ciri khas puisi-puisi Indonesia juga. Kita kenal ada pantun, kita kenal ada syair, kita kenal ada banyak sekali yang sangat memperhatikan rima dongeng, kita kenal ada mantra. Sebagai contoh mantra, om atau apapun itu, tidak ada makna dalam kata itu. Tapi ketika dikatakan, kata itu mengantarkan kita ke satu kondisi tertentu. Demikian pula puisi di sini. Jadi menurut saya ini perlu kita kita tekankan di sini supaya kita paham apa sih gunanya puisi. Jadi penjelasan ini memberikan apa sih menurut saya jawaban kalau ada orang bertanya buat apa nulis puisi, apa guna puisi, ngapain sih gitu. Kita kalau mau tahu sesuatu kita bisa baca berita tentu saja, tapi berita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang puisi bisa sampaikan. Dan saya rasa dalam aspek ini Pak Andi cukup berhasil karena beliau sangat sadar untuk memilih rima-rima tertentu dalam puisinya, dan
Dengan demikian, puisi-puisi ini berpotensi untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar komunikasi biasa yang bisa kita baca di radio, di berita, atau di koran, atau bahkan bahasa komunikasi sehari-hari. Jadi, menurut saya itu penting. Jadi, dengan demikian, puisi bisa memberikan pemaknaan alternatif. Lumpur Lapindo, jutaan berita tentang Lumpur Lapindo. Tapi puisi yang bercerita tentang Lumpur Lapindo itu memberikan makna alternatif. Puisi membawa perasaan sedihnya, puisi yang membawa perasaan putus asa orang-orang misalnya yang ada di sekitar atau yang terkena bencana itu sama sekali nggak bisa dibawa oleh jenis bahasa yang lain. Bahkan novel atau cerpen sendiri menurut saya tidak lebih ketat atau tidak lebih tidak lebih ketat dari puisi untuk membawa nilai rasa ini. Dan itu bisa tercapai jika kita memainkan tadi bunyi, rima, penggunaan titik-titik. Ya ada banyak sekali sarana sastranya untuk menyampaikan itu. Tapi kita nggak kuliah sastra, jadi itu butuh 4 atau 6 SKS untuk belajar itu, dan saya yakin teman-teman sudah dapat semua di kampus. Jadi saya cuma mau bilang di situ puisi penting. Jadi, nah, kemudian aspek kedua ini, aspek mungkin yang terakhir yang saya mau ulas tentang puisi Mas Andi. Meskipun ada banyak sekali bentuk yang kita bisa lihat dalam kumpulan puisi ini, tapi Pak Andi atau Mas Andi cenderung pendek-pendek puisinya. Memang kayak flash gitu. Jadi pendek-pendek, tapi nanti sisanya dalam gitu. Jadi pendek-pendek tapi efeknya panjang kayak gitu. Jadi nah, apa tantangan menulis puisi pendek? Yang saya lihat di beberapa puisinya Mas Andi ini cukup berhasil, tapi mungkin di beberapa yang lain bisa disempurnakan jadi lebih dahsyat lagi. Jadi dalam sebuah puisi pendek itu kita memilih, kita mau menyajikan konsep atau kita menyajikan imaji dan konsepnya di belakang. Sebagai contoh, haiku. Haiku itu hanya suasana total. Itu 3 baris pendek-pendek, puisi Jepang, yang nggak ada isinya, semuanya sampiran. Hanya suasana, hanya signifier atau penandanya. Maksudnya ada di otak kita. Maksudnya itu ditangkap oleh kita. Jadi sama sekali nggak bicara puisi ini tentang apa. Jadi total atmosferik, total suasana, dan kalau istilahnya pantun itu nggak ada isinya, cuma sampiran. Jadi kita menentukan isinya. Efeknya itu isinya. Jadi perasaan yang kita dapat ketika membaca itu isinya. Nah, puisi-puisinya Mas Andi yang pendek ini, dalam beberapa puisi, saya pikir memang sangat puisi yang sangat suasana, kayak haiku. Tapi dalam banyak hal, juga masih sangat konseptual. Mungkin itu pilihan, disadari atau tidak, saya nggak tahu, nanti Mas Andi bisa cerita. Misalnya, judulnya 1000 Perempuan Perkasa. Nah, ini tentang perempuan, tentang dominasi laki-laki, tentang bagaimana perempuan ingin atau posisinya selalu ada di bawah laki-laki. Di dalam puisi ini, saya hanya melihat isi, nggak ada sampirannya. Jadi, menurut saya akan menjadi lebih dahsyat kalau justru dibalik. Justru total sesuatu yang sangat suasana, yang sangat atmosferik, dan 1000 Perempuan Perkasa itu efeknya di diri kita, misalnya begitu. Tapi itu masalah pilihan, karena juga ada beberapa puisi atau penyair yang juga memang sangat konseptual, langsung isinya begitu. Nah, itu juga poin kedua yang yang saya dapatkan, dan ini banyak sekali karena hampir mungkin
60-70% puisinya Pak Andi ini, Mas Andi ini pendek-pendek. Dan sulit sekali loh. Bikin puisi yang pendek itu sulit. Jadi jangan dipikir bikin sesuatu yang pendek itu lebih mudah daripada yang panjang. Enggak. Nulis disertasi yang pendek itu juga lebih sulit daripada yang panjang. Tanya Mas Rokib. Mas Rokib udah pengalaman buang-buang tulisan banyak. Jadi membuat tulisan sedikit tapi menyampaikan apa yang kita maksudkan itu lebih sulit dibandingkan nulis yang panjang. Jadi ini poin kedua yang saya tangkap dari puisinya Mas Andi. Dan poin terakhir, saya ternyata masih satu poin lagi yang juga sangat menarik. Saya menemukan kadang-kadang di satu puisi yang sangat pendek itu ada 3 kalimat yang sudah sangat ritmis, yang sangat gayut satu sama lain, terus tiba-tiba satu kalimat di akhir aneh banget. Wah, terlalu jauh ininya. Apa ya? Terlalu jauh asosiasinya. Jadi ini bisa dibilang, wow, ini imajinasinya sangat sangat rich, sangat kaya, atau memang sesuatu yang di luar jangkauan. Jadi tiba-tiba satu keluar, wah, gayanya beda, kalimatnya beda, sangat berbeda dengan misalnya satu paragraf di atasnya. Itu ada di, lelaki dengan sebuah huruf atau lelaki dengan seekor angsa, saya lupa Mas. Pokoknya yang kalimat di bawahnya itu kopi dan gorengan sudah tersaji di meja makan, atau itu puisi yang ada kalimat itunya, saya lupa. Tapi yang menarik yang bisa kita tangkap di sini, itu kalau teman-teman bertanya apa itu baik, apa itu buruk sebagai sebuah puisi, saya nggak bisa jawab baik atau buruk, tapi kita bisa melihat sesuatu yang potensial di sini. Dalam sebuah karya seni pada umumnya, ada sebuah konsep, ini diambil dari Bertolt Brecht, itu teater atau dramawan Jerman, sudah pernah dibahas sama Gunawan Muhammad juga di puisinya, di buku puisi, di bukunya yang berjudul Puisi dan Anti Puisi. Ada satu efek, mula-mulanya di teater, namanya Verfremdungseffekt, bahasa Jerman ya, Verfremdungseffekt, agak sulit, tapi intinya efek yang membuat penonton itu berjarak dengan tonton, serta merta hanyut dalam cerita, tidak serta merta hanyut dalam ilusi. Itu yang menyetop penonton, menyetop pembaca juga, dari langsung masuk total ke dalam puisinya. Kenapa harus di stop? Kenapa nggak masuk sekalian? Kenapa nggak total di dalam? Karena apa? Karena justru pembaca dan penonton juga butuh jarak untuk selalu lebih kritis. Kalau di drama, bentuknya bisa nyanyian tiba-tiba, atau tokoh yang tiba-tiba ngomong sama penontonnya, jadi keluar dari karakternya, atau dia bicara bahasa yang lain, atau ending yang ganda, double ending, atau ending yang open, terbuka, kita nggak tahu, dan banyak bentuknya. Nah, di dalam puisi juga bisa. Misalnya puisi ini dimaksudkan sebagai sonet, tiba-tiba ada satu paragraf yang sangat aneh. Puisi ini dimaksudkan sebagai puisi yang realis, yang bahasanya sangat lugas, tiba-tiba mungkin ada satu kalimat yang bahasanya berbeda. Nah, saya menemukan beberapa kalimat seperti ini dalam puisi-puisinya Mas Andi. Apakah beliau bermaksud memang membuat kita menahan diri untuk, oh sebentar, maksudnya apa ini? Gitu. Memberikan ruang untuk kita bisa mengkritik, atau kritik itu bukan artinya menemukan baik dan buruk, tapi memberi ruang untuk kita juga bisa berpikir, oh ini sebetulnya tentang apa? Dan ruang ini memungkinkan kita untuk tidak absolut masuk ke dalam satu kondisi yang hanya satu makna. Puisi itu nggak mungkin memberikan satu makna. Puisi dibaca 100 orang pembaca, maknanya jadi 100 gitu. Dan bagi saya semakin banyak makna yang bisa diambil dari satu puisi, maka bagi saya puisi itu semakin baik, semakin kaya gitu. Jadi tidak terlalu jelas, tidak absolut, tidak hanya satu persatu. Jadi kalau terlalu jelas malah gagal. Lucu banget, saya dulu pernah nulis puisi, di komentari sama siapa ya? Kalau teman Mas Redu Basa atau Mas Kedung Dharma, itu teman-teman baik saya di UGM,
di komentar, wah jelas sekali puisi kamu. Wah, saya langsung, oh ya berarti belum terlalu berhasil atau gimana ini kayak gitu. Jadi terlalu jelas itu juga artinya tidak kaya gitu. Artinya tidak multi interpretable. Sebagai puisi menurut saya sangat dekat malah situasinya dengan bahasa komunikasi dan bahasa-bahasa fungsi kata yang pada umumnya itu menurut saya belum terlalu berhasil sebagai puisi. Saya mengalami sendiri karena sangat sulit. Jadi efek-efek seperti ini sangat baik ketika kita hendak menulis puisi. Saya pikir itu aja dulu. Nanti selanjutnya kita bisa diskusikan lagi. Tapi pokoknya intinya saya mengucapkan selamat kepada Pak Andi. Saya banyak belajar juga dari puisi-puisi ini, menemukan banyak formula-formula yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, dan ya semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Kita bisa lanjut nanti di sesi diskusi. Begitu Mbak, terima kasih.